Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Berikan tepuk tangan yuk sama-sama bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh bersyukur siang hari ini kita boleh ada berkat kemurahan Tuhan. Dan mari kita mau datang bahwa hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita mulai ibadah kita di dalam doa ya. Sama-sama, satukan hati, sepakat kita berdoa untuk ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, siang hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, datang untuk menyembah-Mu, datang di dalam kekudusan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Kiranya hidup kami Engkau layakkan Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ketika kami datang bawa pujian penyembahan kami yang terbaik saat ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau kami juga boleh menyadari, melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan sepanjang minggu kami boleh rasakan. Dan kami boleh nikmati kasih Tuhan melimpah atas kami dan keluarga kami. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Kami serahkan ibadah kami dan kami mulaikan ibadah kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengasihi kami. Setiap kita yang percaya diberkati, menikmati kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita sama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar siang hari ini kami datang dalam hadirat-Mu menyembah, haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan, siang hari ini saat terindah bagi setiap kami datang. Sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kerinduan kami bawa setiap kami dekat dengan Engkau. Oh bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama jemaat Tuhan katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan,
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lagi angkat suaramu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh rasakan di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami, penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Ku rindu selalu, ku selalu diam dalam bait. Sama-sama katakan menikmati, menikmati kasih anugerah-Mu. Perlahan-lahan dari hatimu katakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan sungguh kekudusan-Mu ya Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, itu yang penuhi kami, penuhiku. Sama-sama nyatakan kerinduan kita. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi jemaat, tuanakan suaramu dan katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Sungguh itu yang memenuhi setiap hati, setiap jiwa yang rindu. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, siang hari ini kita sama-sama datang sembah Dia, datang dari hatimu sembah Yesus. Kita percaya Dia Tuhan yang maha hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita. Ia rindu mendengar penyembahan-Mu. Mari katakan syukur-Mu, muliakan nama Yesus Tuhan. Oh hadirat-Mu ya Bapa, kekudusan-Mu memenuhi kami. Oh itu yang melingkupi setiap hati kami ya Yesus Tuhan. Ini kami bawa hati dan hidup kami menyembah Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Yesus, kami sungguh rindu hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami datang dalam hadirat Tuhan, satu tujuan kami untuk menyenangkan-Mu. Datang dalam hadirat Tuhan meninggikan nama Yesus. Sebab nama itu yang sudah menyelamatkan setiap kami. Nama itu yang sudah mengangkat kami dari dunia kekelaman menuju terang yang abadi. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang diberkati, seberapa banyak engkau yang rindu, sungguh-sungguh lebih lagi Pak siang hari ini untuk meninggikan nama Tuhan kita. Bangkit berdiri dari tempat dudukmu saat ini. Mari sama-sama sambil mengangkat kedua tangan kita. Buka kedua tanganmu bagi Tuhan. Biarkan rohnya bekerja atas hidupmu saat ini. Bebaskan rohnya bekerja atasmu. Engkau boleh pejamkan kedua matamu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya mengalir dalam hatimu. Rasakan dekatan tangan yang mendekat setiap hidupmu, memeluk engkau yang mulai lemah, menghibur engkau yang merasa susah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus yang kami sembah, hanya nama itu yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, siang hari ini waktumu bagi setiap kami Tuhan, dan ini waktu kami bagimu. Engkau ada di dalam kami, dan hidup kami ada di dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, boleh saya undang semuanya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini kita mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Ini kami angkat hati dan hidup kami, memandang-Mu, memandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Buka kedua tanganmu bagi Tuhan, katakan angkat. Nyanyikan pujian ini, nyatakan siang hari ini. Ku pandang, dan kami percaya saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, oh ku pandang saat ku sembah. Kami puji Engkau Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dan katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
nama yang berkuasa kini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Siang hari ini sukacita, amin. Yang sukacita tepuk tangan bagi Tuhan yuk sama-sama yuk, haleluya. Yes. Ayo kita puji nama Tuhan, kita nyatakan kasih-Nya. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya lautan. Katakan sama-sama jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar. Engkau yang bersyukur sama-sama nyanyikan. Oh hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus. Hey, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar, kasih setiamu besar. Boleh siang hari ini jemaat Tuhan dengan suara yang keras nyanyi bagi Tuhan yuk. Tiada terukur besar kasih Setiamu Tuhan, Ayo nyanyi yuk. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Nyatakan jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan kasih Tuhan yang besar. Kasih setiamu besar selamanya. Boleh lagi sama-sama nyanyikan bersyukur. Oh hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib perbuatanmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, dalamnya tak dapat kuselami. Katakan kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Saudara-saudara tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bersyukur, amin. Coba yang bersyukur kasih dong salam kanan kiri depan belakang, boleh katakan bersyukurlah, haleluya. Yang bersyukur siang hari ini lebih lagi tepuk tangan nyanyi bagi Tuhan sama-sama. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun
bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Amin. Sambutlah dia juru selamat. Sama-sama bersorak, bersoraklah nyanyi, puji Tuhan. Bangun bait kudusnya di tempat ini, di MCC. Tuhan Yesus hadir. Tuhan dinyatakan sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, angkat bagi Tuhan, katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah lagi semua, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini bersama dengan engkau dan saya. Dinyatakan sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Lagi katakan, oh persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan nyanyi, nyanyi, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baik, 1, 2, 3. Wah lebih semangat dong, lagi katakan 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus baik. Silakan duduk jemaat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Oh teramat baik Tuhan. Biar siang hari ini kami kembali merenungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang mengikuti kami setiap hari. Kami mengingat dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Dan kami mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelamatkan setiap kami, orang-orang yang berdosa. Kau pulihkan kami, Kau tebus kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita bawa hati kita melekat kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Katakan tinggal dekat-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu
sama-sama, katakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu ya Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sungguh-sungguh nyatakan Dia Bapa yang baik, katakan. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, hati kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa kami yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bangkit berdiri sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Bapakku, Dia Bapa kita yang baik, sangat baik, sangat ku kasih-Mu Tuhan padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada. Sambil mengangkat kedua tangan kita, nyatakan. Bapakku yang Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik Tuhan dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan baik.
Kami mau mendengarkan firman-Mu dan biar lewat firman Tuhan kami dikuatkan, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan dewasakan setiap kami untuk mengerti bahwa kami punya Tuhan yang baik, yang selalu mengerjakan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan, dan pastikan setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan merupakan firman yang murni berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Anda boleh lihat kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik, bilang. Puji Tuhan. Ya, shalom. Mana ini? Shalom. Ya, kok lemes amat. Shalom sekali lagi. Semuanya baik-baik saja. Apa kabar ini? Ya, itu dong ya, luar biasa. Saya udah pernah cerita ya. Saya juga sering melayani di LP, di penjara. Itu orang-orang itu Pak Bu, mau enggak mau harus ikut ibadah. Kegiatan mereka tuh diatur sama lapas. Lalu saya tanya, apa kabar gitu. Jawabannya tuh luar biasa, katanya luar biasa gitu. Terus saya lihat mereka, apanya yang luar biasa, semuanya ada di dalam ya. Saya bilang kok luar biasa, saya tanya sama satu orang, kenapa kok luar biasa? Dia bilang, kalau saya nggak di sini saya nggak tobat Pak, kata gitu. Terus saya bilang berarti di sini karena Tuhan baik. Iya Pak, karena Tuhan baik. Orang yang dikekang aja yang di sana ya, yang dia punya apa itu, haknya itu sebagian diambil dan tidak bisa bebas, tidak bisa keluar semaunya sendiri, mau ke mall, mau kemana nggak bisa. Tapi mereka pun ketika saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Harusnya di tempat ini Jemaat Betani MCC ada lebih semangat lagi daripada mereka ya. Jadi saya mau tanya di sini, Shalom. Apa kabar? Mungkin ini pengaruh jam mungkin ya. Ya, nggak apa-apa. Emang ini jam-jam berat tapi ya. Tapi enggak apa-apa. Berbagi Anda ada di tempat ini, Anda siap menerima firman Tuhan dan mau diubahkan lewat setiap firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan memberkati Anda semua. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menulis bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Karena akhir zaman itu kita sudah masuk di dalam masa di mana Tuhan itu akan datang. Pak, dari dulu selalu kok ngomongnya Tuhan akan datang, tapi kok nggak datang-datang. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di dalam hidup kita ini tuh kedatangan Tuhan itu ada dua jenis. Yang pertama itu kedatangan secara pribadi. Ketika Tuhan datang dan panggil kita. Ada yang tahu di sini mau dipanggil kapan? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Tidak ada kan? Dan yang kedua adalah kedatangan Tuhan secara universal. Ketika Tuhan datang sebagai hakim, datang untuk kali kedua. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan yang kedua kita harus siap Pak Bu. Oleh karena itu jadi firman Tuhan ini tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan bilang Tuhan segera datang, itu ada dua artinya. Yang pertama memang ketika Tuhan datang secara universal, tetapi ada yang kedua, ketika Tuhan datang kepada kita secara pribadi. Dan itu nggak bisa waktu Tuhan datang panggil kita terus kita bilang, sik Tuhan, bentar Tuhan, nggak bisa. Oleh karena itu kita harus selalu siap sedia. Nah firman Tuhan menuliskan bahwa akhir zaman, saat-saat di mana Tuhan itu akan datang, itu manusia semakin jahat di mata Tuhan. Banyak orang ngomong sama saya, Pak hari-hari ini gak semakin baik. Orang-orang bisnismen, mereka pengusaha, mereka bilang makin susah. Saya yakin di dalam Tuhan Anda semua makin diberkati. Wih aminnya gak kedengaran sampai di sini. Apa mungkin Anda sudah terlalu keras bilang amin, tapi saya gak dengar mungkin ya. Nah, Anda diberkati Tuhan? Iya. Ya diberkati Tuhan. Ya, saya yakin Anda semua diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengelak bahwa kedatangan Tuhan itu memang segera. Anda boleh catat Bapak Saudara, saya catat di dalam catatan saya bahwa ada beberapa hal sifat manusia yang akan terjadi ketika di masa-masa kedatangan Tuhan, ya dekat dalam kedatangan Tuhan. Anda boleh catat aja, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Tetapi saya mencatat ada 10 hal yang akan terjadi. Yang pertama, sifat manusia di akhir zaman itu kasih itu jadi dingin. Firman Tuhan tulis dalam Matius 24 ayat 12 bahwa kasih itu menjadi dingin, Mbak Bu. Yang kedua, sifat apa yang akan keluar di dalam Tuhan itu di akhir zaman. Yang kedua adalah manusia itu lebih mencintai dirinya dan cinta keduniawian. Ya, sekali lagi, mereka lebih mencintai diri dan mencintai keduniawian. Ini semua melibas banyak sektor maupun
orang-orang yang ada di dalam pelayanan, ya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan harus makin suka berdoa, harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Saya suka bilang, pelayananmu itu bukan ketika ada di mimbar sini. Pelayanan para pelayan-pelayan Tuhan itu adalah dari Senin sampai Sabtu, punya nggak waktu intim sama Tuhan? Ya, kita nggak akan pernah bisa dipakai dengan dahsyatnya, dengan kuasa, kalau misalnya kita nggak punya waktu dan hubungan pribadi dengan Allah. Gitu. Saya sampai hari ini nggak suka berdoa, tapi toh saya masih tetap dipakai dalam pelayanan, iya, nggak apa-apa. Tetapi ingat, saya selalu mengenal ada yang namanya seleksi alam, Pak Bu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan, dipercayakan sama Tuhan, tapi hidup kita itu jauh dari kata mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya mau bilang semuanya nol di hadapan Tuhan. Saya suka sama kalimat yang istri saya hari-hari ini suka ucapkan, bahwa jadi orang yang takut Tuhan, jangan cinta Tuhan tok, katanya. Kenapa? Karena orang yang cinta Tuhan, Anda akan ketemu di tempat pelayanan. Orang yang cinta Tuhan Anda akan ketemu di mimbar. Orang yang cinta Tuhan Anda akan ketemu di sebelah Anda. Sebagai jemaat yang kalau mungkin ibadah 3 kali, dia datang 5 kali. Saya nggak tahu 2 kalinya di mana. Ya, artinya dia rajin. Datang ibadah dalam 1 minggu, dia datang di dalam setiap kesempatan ibadah. Tetapi mereka yang cinta Tuhan itu hanya bicara tentang kehadiran. Tetapi dia tidak bicara tentang melakukan. Nah, orang cinta Tuhan, dia melayani. Orang cinta Tuhan, dia rajin ibadah. Tetapi mereka yang takut Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Bilang amin. Jadi jangan sampai berhenti hanya di cinta Tuhan. Saya punya staff 2 orang. Mereka yang satu udah lulus teologi, yang satu dia masih semester 5 sekarang. Lalu saya bilang begini, kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Karena saya cinta Tuhan. Saya bilang gini, kalau kamu sampai di cinta Tuhan saja, maka kamu tidak akan dibawa kemana-mana, saya bilang. Tetapi kalau kamu hidup takut sama Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa engkau di dalam pelayanan. Kita ini nggak terlibat dalam pelayanan, Pak Bu. Para pelayan-pelayan Tuhan, kalau Anda berpikir saya terlibat di dalam pelayanan, engkau salah besar. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai orang lain selain kita. Yang benar adalah Tuhan yang melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Bilang amin. Oleh karena itu jangan pernah merasa sombong ketika kita punya talenta, kita punya kemampuan. Hari ini saya nggak ada di tempat ini kalau bukan karena Tuhan. Pelayanan saya hari ini juga tidak akan pernah ada kalau bukan karena Tuhan. Ini bulan Juli, Pak Bu. Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 7 Juli. Ini adalah bulan di mana saya mengingat dan mengenang kembali bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup saya. Berkali-kali saya saksikan. 2021 bulan Juli tanggal 3, Tuhan panggil saya, sudah dipanggil saya, Pak, Bu. Saturasi oksigen 47%. Saya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang biar di rumah saja meninggalnya, bawa pulang saja. Tetapi Tuhan kerjakan hal yang dahsyat dalam hidup saya. Makanya saya bilang kalau sampai hari ini saya ada, bukan karena kuat gagah. Sampai hari ini saya ada, bukan karena saya pintar. Saya sama sekali jauh dari itu semua. Tetapi kalau hari ini saya ada, bukan karena saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang melibatkan saya di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu ayo sebagai jemaat, kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Memang Tuhan udah mau datang. Kapan Pak? Saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan sudah mau datang. Jadi kalau terjemahan lama suka pakai kata why katanya, celakalah katanya. Mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jangan hanya berhenti cinta sama Tuhan, tetapi kita harus takut sama Tuhan. Karena orang yang cinta Tuhan belum tentu takut Tuhan, Pak. Banyak orang-orang gereja yang ada masih lihat berbuat dosa. Banyak orang-orang Kristen yang ada masih lihat dengan sadar mereka nyakitin Tuhan. Tetapi mereka bilang enggak apa-apa, santai-santai saja. Saya selalu bilang begini, jangan sampai jadikan alasan kemanusiaan untuk membuat engkau merasa berdosa itu enggak apa-apa. Loh kamu kok bikin itu? Ya khilaf lah, namanya saya juga manusia. Terus mau tunggu jadi apa baru enggak bikin dosa? Tunggu jadi pocong. Mau tunggu jadi apa? Sampai kapanpun Anda akan tetap jadi manusia. Kalaupun enggak jadi manusia berarti sudah dipanggil Tuhan, Pak. Jadi jangan pernah jadikan alasan kemanusiaan sebagai legalitas kita untuk berbuat dosa. Iya saya khilaf, saya manusia. Kekristenan tidak mengenal kekhilafan, Pak Bu. Tidak ada amin ya. Coba sedikit ya kalau ngomong gini ya. Pak ayo Pak ngomongin berkat Pak. Enggak, saya mau berhenti, saya mau lama dulu di sini. Kekristenan itu tidak mengenal yang namanya kekhilafan. Kenapa? Karena sering kali orang-orang membungkus dosa dengan cara apa? Saya khilaf. Nanti besok dibikin lagi, lusa dibikin lagi, minggu depan dibikin lagi, gitu terus. Sampai nanti Tuhan datang baru minta ampun sama Tuhan.
Sampai nanti dipanggil Tuhan baru nanti minta ampun sama Tuhan. Kekristenan tidak mengenal kekilafan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau harus sampai ditakut akan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak mencari mereka yang cinta Tuhan, Pak. Tetapi Tuhan cari mereka yang takut akan Allah. Firman Tuhan bilang kepada para hamba-hamba Tuhan, imam-imam. Firman Tuhan tulis apa? Mereka mulutnya memuji namaku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak suka. Oleh karena itu ayo sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kasih menjadi dingin, cinta diri dan keduniawian. Ada lagi yang ketiga, Pak, yang akan terjadi sifat manusia di dalam akhir zaman, kedatangan Tuhan. Manusia akan makin suka ngejek dan suka menghina orang. Makanya hari-hari ini isu tentang pembulian itu santer-santernya terjadi. Dibikin dokumenter, dibikin film, dibikin macam-macam. Kenapa? Stop bullying. Karena memang akhir zaman. Di mana orang-orang tuh lebih suka menghina dan suka mengejek. Mereka merasa dirinya aja yang sempurna. Berkali-kali saya katakan di depan sini, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa sempurna sendiri. Kita tidak akan pernah merasa lebih daripada orang lain. Seorang suami tidak bilang begini, keluarga ini tidak akan ada kalau nggak ada saya. Seorang istri juga tidak akan gini, anakku ini tidak akan pernah jadi anak yang berhasil kalau tidak karena saya yang didik. Tidak, Bu, Pak. Tetapi semuanya kita, suami dan istri, itu Tuhan pertemukan untuk saling melengkapi. Bilang saling melengkapi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, untuk saling melengkapi. Makin suka ngejek dan menghina. Ada lagi yang keempat. Akhir zaman manusia akan semakin jahat dan menjadi orang-orang yang munafik. Kelihatannya baik, ternyata busuk. Kelihatannya senyum, ternyata mengejek di belakang gitu ya. Ada lagi yang nomor 5, yang kelima, sifat manusia di akhir zaman. Manusia menjadi orang yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu, ya, tidak tahu malu sama Tuhan. Udah ditebus tetap melakukan dosa. Nyakitin Tuhan aja, nggak tahu malu pokoknya. Datang sama Tuhan masih bisa angkat tangan. Datang sama Tuhan bisa sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi padahal hidupnya nyakitin Tuhan tiap hari. Itu manusia jadi nggak tahu malu. Ya kepada manusia yang lain maupun kepada Tuhan. Yang keenam, manusia itu cinta uang dan materialisme. Anda bisa baca itu di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Itu sifat-sifat orang-orang di akhir zaman. Saya berdoa tidak ada satupun yang ada di sini itu menjadi sifat Anda semua ya. Kita semua harus menolak sifat-sifat itu. Makanya harus suka cinta untuk datang beribadah. Yang ketujuh, pengajaran palsu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pengajaran palsu banyak menjelang hari Tuhan yang akan datang. Pengajaran palsu Anda lihat hari-hari ini, pengajaran palsu banyak. Yang ngajarin inilah, yang ngajarin itulah. Yang ngajarin semuanya, bahkan Allah pun sekarang dipertanyakan. Bahkan bagaimana harus memanggil Allah pun sekarang diperdebatkan. Pengajaran macam-macam. Sudah di dalamnya udah campur baur semuanya. Hati-hati sama pengajaran-pengajaran yang keluar hari-hari ini. Ada yang mengajar nggak apa-apa, you bikin dosa. Karena Tuhan sayang sama kamu katanya. Bikin dosa apapun gak masalah. Dia menebus kita baik untuk dosa yang dulu, hari ini dan yang akan datang. Ngawur aja, hati-hati. Saya sering bilang bahwa Tuhan Yesus datang untuk mereka yang berdosa. Tetapi dia tidak pernah datang untuk mereka yang hidup tinggal di dalam dosa. Bilang amin kalau mengerti. Oleh karena itu hari ini kalau Anda masih hidup tinggal di dalam dosa, keluar. Hari-hari ini saya punya seorang teman, kerabat baik sekali. Dia punya keluarga yang sangat baik, pelayanannya hari-hari ini maju. Tetapi tiba-tiba ketahuan bahwa teman saya ini tuh ya dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tapi sampai hari terus dia buat, saudara. Terus dia bikin. Sampai satu waktu dia pasang status. Dia bilang gini, kalau orang-orang gak bisa nerima saya dan apa yang saya lakukan sampai hari ini. Bayangin, dia masih bikin dosanya dia. Tetapi dia bilang gini, kalau orang-orang gak bisa terima apa yang saya masih lakukan sampai hari ini. Sudah saya tak pindah aja. Dia bilang begitu. Ya kalau mau dipikir-pikir ini kan egois. Dia mau tetap bikin seperti itu. Gak mau bertobat tapi dia mau dikasihani sama Tuhan. Sampai satu waktu saya WA dia, saya bilang gini, ada apa Pak? Saya bilang, gak apa-apa gini. Saya bilang gini, kalau Bapak mau diberkati Pak, berhenti Pak, udah tahu yang dibikin salah kok. Saya bilang. Hati-hati, pengajaran palsu. Waktu saya ada di dalam pendidikan teologi ya, ketika waktu itu kami di asrama,
Di situ ada banyak teman-teman yang ya kami sering ngobrol satu dengan yang lain. Ada satu teman saya ini yang paling nyeleneh cara dia berpikir, dan saya bilang begini, hati-hati dengan cara berpikirmu. Kenapa? Karena satu hari kalau kamu terus punya cara berpikir seperti ini, cara berpikirmu yang akan membunuhmu. Hari ini Bapak Ibu, hancur hidupnya. Hari ini. Kasihan, waktu saya lihat tuh kasihan. Setiap kali ada seorang teman yang datang sama saya, dia bilang gini, kamu tahu enggak si A? Kenapa? Wah sekarang begini. Dan memang saya lihat seperti itu. Dan dia nggak tahu malu, dia taruh di medsosnya, kehidupannya dia yang hari ini. Dia nggak tahu malu. Semua kalimat-kalimat yang ada di medsos adalah pembenaran atas apa yang dia lakukan. Semuanya karena apa? Pengajaran-pengajaran palsu. Makanya yang namanya dosa itu nggak boleh ditoleransi. Kalau hari ini kau melakukan dosa, ngaku sama Tuhan, bertobat. Saya pernah bagikan, kalau tidak salah, tanggal 16 bulan yang lalu. Saya bagikan hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau kita hanya mengaku dosa. Tuhan tidak mau kita hanya mengaku dosa, tetapi Tuhan mau kita tuh metanoia. Kita harus keluar dari dosa itu, bertobat, saya bilang. Makanya kekristenan itu tidak mengakui yang namanya pengakuan dosa saja, tetapi kita mengakui pengakuan dosa yang disertai dengan pertobatan. Kalau cuma ngaku dosa ya semua orang bisa. Saya udah bikin ini, tapi tetap dibikin, waduh ampun. Tetapi kekristenan, Tuhan itu mengakui. Ketika kita mengaku dosa kita, lihat firman Tuhan bilang gini, kalau kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Bukan begini ayatnya, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan ampuni kita, bukan. Ayatnya kalau kita mengaku dosa kita, dia itu setia dan adil. Setia apa? Setia menanti kita berbalik dan adil dalam setiap perbuatan kita. Makanya kalau kita itu melakukan dosa, kita mengakui dan jangan lupa bertobat. Nah ini jam 2 ini antara ngantuk sama lapar ya kan. Tadi baru makan, lapar lagi. Ada yang berangkat belum makan, nah ini lapar ini kan ya. Pak lapar Pak, kok khotbahnya gini Pak, enggak apa-apa. Biar nanti waktu Anda makan, orang-orang suka bilang gini, biar waktu makan ganas kata gitu. Ya, wis mari dengar khotbah berat, enggak apa-apa. Anda ketika keluar Anda punya sebuah pemahaman yang baru. Hati-hati Pak Bu, gak banyak orang khotbah seperti ini tentang keadaan manusia di akhir zaman. Yang ke-8, apa sifat manusia di akhir zaman? Disrespect anak kepada orang tua. Gak hormat, anak melihat orang tua gak ada apa-apanya. Anak melihat orang tua tidak lebih baik daripada anak. Saya punya adik ipar, hari ini dia berangkat ke Jerman. Dia diundang oleh salah satu tim sepak bola yang terkenal di Jerman sana. Diundang, barusan dia pasang status, dia bilang terima kasih untuk 100.000 followers. Ya saya senang, tapi saya dengan istri saya selalu bilang begini, sampai seperti apapun Tuhan mengangkatmu, harus punya hidup yang takut akan Tuhan. Ya hari ini dia berangkat, dia bilang doakan, karena hari ini dia berangkat ke Jerman, 1 minggu di sana, 1 minggu di Korea. Saya bilang tetap hormati Tuhan, cinta Tuhan, hormati orang tuamu, saya bilang. Seperti apapun diangkat, mungkin orang tua tidak pernah injak Jerman, kamu injak Jerman, kamu harus tetap hormati orang tua. Saya mengakui bahwa saya tidak akan ada di titik melayani Tuhan di hari ini kalau bukan doa dari orang tua saya. Bahkan saya pun tidak akan ada hari ini kalau bukan karena seorang ibu yang berdoa memohon kehidupan kepada Tuhan supaya saya diperpanjang umurnya. Oleh karena itu siapa di sini yang masih punya orang tua angkat tangan? Kita tidak tahu waktunya. Saya cuma bilang begini, saya suka bilang sama istri saya, kita ini hidup itu cuma 2 yang akan terjadi. Kita meninggalkan atau kita ditinggalkan. Dua-dua itu adalah kehilangan. Saya bilang, oleh karena itu selama orang tua itu ada di sisi kita, masih ada, ayo kasihi. Pak orang tua aku bencekno Pak, orang tua itu namanya tambah umur ya, semakin ingin dimengerti ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, tetap namanya orang tua, cintai, hormati mereka. Karena hari ini kita tidak akan pernah ada, orang tua aku jahat Pak. Bahkan di dalam kejahatan orang tuamu pun engkau diberkati, karena mungkin dia jahat sama kamu dulu. Amin ya, enggak ada. Orang tua saya enggak kayak orang tua yang lain Pak. Kalau orang tua yang lain Pak, anaknya diberkati Pak, saya dikutuk-kutuk Pak. Dari dulu sampai sekarang saya dikutuk-kutuk, enggak apa-apa. Justru di dalam kutukannya pun Tuhan terjemahkan itu, di-convert sama Tuhan jadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yang penting kita menghormati. Ya, ketika saya kehilangan ibu saya, wah, saya bilang sama istri saya, kalau saya tahu mama saya dipanggil secepat ini, saya bilang, saya tidak akan kasih waktu yang banyak untuk teman-teman saya waktu saya kuliah, saya bilang gitu. Saya mau punya waktu yang lebih banyak lagi dengan ibu saya. Ya, tapi hari ini beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan membawa saya kepada orang-orang yang dapat saya anggap sebagai orang tua, ya. Puji Tuhan. Ya, saya mengenal Ibu Gembala juga, dan bagi saya sudah seperti orang tua rohani, ya, bagi saya. Puji Tuhan. Jadi yang penting kita menghormati Tuhan, menghormati orang tua kita. Firman Tuhan katakan disrespect anak kepada orang tua akan terjadi ketika menjelang hari Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Saya belum masuk firman Tuhan, Pak Bu. Jadi tahan laparnya karena masih 1 jam 40 menit lagi firman Tuhannya, ya. Ayat yang poin yang ke-9. Apa yang akan terjadi? Kecemasan dan ketakutan. Firman Tuhan bilang bahwa benih itu ditaruh di di tanah, lalu waktu dia bertumbuh maka dia dimatikan oleh duri, katanya. Tuhan Yesus terjemahkan lagi langsung. Katanya begini, duri itu adalah kekhawatiran dunia. Firman Tuhan itu benih, waktu benihnya tumbuh, kekhawatiran dunia menghimpit. Nah, hati-hati. Makanya ada lagu sekolah minggu bilang gini, jangan kamu khawatir, katanya. Apa? Burung apa? Coba lanjutin, daripada Anda tidur, coba. Apa? Jangan kamu khawatir apa? Burung di udara, dia pelihara. Saya nggak tidur, Pak, iya saya bercanda, ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara, dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa? Bunga di padang, dia hiasi. Ini nggak sekolah minggu semua dulu, ya. Jangan kamu khawatir apa? Apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapak di sorga. Makanya garansi kita tuh Bapak di sorga, katanya. Kenapa? Kalau orang lain yang menggaransi kita, kalau orang lain itu udah nggak ada, garansinya hilang. Ya kan? Saya beli remote control wifi. Saya beli merek A. Lalu sudah saya pakai, ternyata beberapa waktu itu ini harus di reset. Waktu saya reset, saya bingung, aplikasinya saya pakai udah nggak bisa. Lah, ini mungkin perlu update. Di update nggak bisa, nggak ada update-nya. Saya pakai lagi, crash. Saya pakai lagi, crash. Akhirnya saya uninstall. Saya cari lagi aplikasinya, udah nggak ada di App Store. Saya gitu, kok gini? Udah nggak ada di App Store. Ternyata perusahaannya udah nggak buka. Nah, ini produknya udah nggak ada yang bertanggung jawab nih. Biar dia bilang garansi seumur hidup, maksudnya seumur hidup perusahaannya kalau masih buka. Selesai perusahaannya bangkrut udah nggak bisa. Akhirnya saya mesti beli yang baru. Nah, itu loh garansi dari manusia. Nah, makanya pujian ini bilang, jangan kamu khawatir, apa? Bapak di sorga memelihara. Kalau Tuhan yang pelihara kita, maka garansinya itu seumur hidup. Soalnya Tuhan kita tidak bisa mati, Pak. Betul? Nggak bisa. Jadi bilang sama kanan kiri, untung punya Tuhan Yesus. Ayo bilang sama kanan kiri, untung punya Tuhan Yesus. Iya. Lalu yang sebelahnya bilang, tenang aja, habis ini selesai. Iya, gak boleh khawatir. Karena itu salah satu yang akan terjadi. Manusia itu menjadi cemas dan manusia itu menjadi takut. Kalau mungkin hari ini Pak saya respect sama orang tua, puji Tuhan. Pak saya kasih saya nggak menjadi dingin, puji Tuhan. Pak saya nggak suka bully orang, puji Tuhan. Tapi mungkin Anda khawatir dan cemas akan hari esok. Hati-hati. Iblis masuk di dalam celah itu. Kan iblis kan suka buka celah. Iblis kan suka masuk di celah-celah yang sempit, Pak Bu. Saya suka bilang gini, iblis itu enggak kayak tikus. Iblis itu kayak curut, saya bilang. Tahu curut? Kalau tikus itu kan besar. Lubang kecil dia nggak bisa masuk. Kalau curut apa? Masuk dia. Masuk ya, sampai kalau saya tuh lihat pengerja saya tangkap itu tikus di di depan rumah pakai alat itu. Lalu saya tuh perhatikan bentuknya. Saya bilang gini, nggak punya tulang ini curut ini ya. Karena di dalam hal yang kecil pun dia bisa masuk. Jadi hati-hati. Masih ingat enggak Tuhan Yesus? Waktu dia dicoba iblis. Ayat itu menuliskan bahwa iblis mencari saat yang tepat. Emang dia ini curut, Pak Bu. Dia suka cari saat yang tepat ya. Bukan di waktu yang tepat, bukan. Itu lagu itu. Ini saat yang tepat ini. Jadi ayo kita hati-hati. Nah, yang ke-10 yang terakhir. Tetapi bukan akhir dari khotbah saya. Apa sifatnya? Yang akan terjadi di akhir zaman. Manusia itu penuh tipu daya.
Kok bisa? Iya, karena kecemasan akan kehidupan. Mereka punya kebutuhan. Akhirnya mereka kehilangan kasih yang menjadi dingin. Semuanya berangkai. Mereka cinta diri sama dan keduniawian. Mereka suka hina orang-orang. Dan akhirnya apa? Mereka harus menipu supaya tetap hidup. Nah, jangan sampai. Saya lihat di status WA saya ada seorang jemaat, ya bukan jemaat yang kami gembalakan, bukan. Tapi ada seorang jemaat di gereja lain. Itu tiap hari dia pasang status muka orang. Saya pikir orang lagi jatuh cinta, tapi kan dia udah punya suami. Saya pikir gini, ini orang apa sih? Oh, ternyata muka yang dia pasang itu adalah orang yang tilep uangnya 176 juta. Lah apa kok bisa tahu 176 juta? Ditulis di status. Dia bilang gini, awas kamu ya yang nilep uangku 176 juta. Orang hati-hati, orang-orang suka, sampai dia bikin 25 status. Itu kalau di WA itu titiknya sampai jadi kecil-kecil. Kecil sekali. Semuanya ngomongin ini orang. Sampai saya bilang begini, daripada dia ini pasang status ngomongin orang. Itu kan ungkapan hatinya ya. Artinya kan dia kan kesel, itu kan bisa bikin sakit Pak Bu. Ya udah cukup kalau misalnya mau ngasih tahu orang kalau ini orang udah nipu dia, cukup satu aja postingan. Emang dia bayar berapa bisa sampai diposting 25 kali? Kan gitu kan sekarang, kalau mau iklan di Instagram bayar dulu nanti diiklankan kan gitu. Emang ini orang yang nipu bayar berapa sampai diposting 25 kali? Ya sekali aja udah gak apa-apa. Yang lainnya posting kayak tentang kebaikan Tuhan. Posting kayak tentang kemurahan Tuhan. Nah, hari-hari ini ya manusia penuh dengan tipu daya. Halo, shalom. Anda masih tetap bersama dengan saya? Karena di depan sini lampunya silau ya. Jadi apa saya enggak tahu, Anda mukanya marah sama saya atau ketawa saya enggak tahu. Saya cuma kadang-kadang dengar ada orang ketawa cuma gitu ya. Puji Tuhan. Tapi saya mau menyinggung sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ada satu jemaat yang dibicarakan Tuhan di dalam Wahyu. Satu jemaat, yaitu jemaat di mana? Di Laodikia. Perhatikan baik. Kalau di sini jemaat di Bethany MCC ya. Oke, ini adalah jemaat yang ada di Laodikia. Perhatikan baik Bapak Saudara, perhatikan baik. Jemaat Laodikia ini dijadikan contoh oleh Tuhan karena keadaan jemaatnya merupakan percontohan yang mewakili dunia secara universal. Yang akan terjadi di akhir zaman katanya. Nah, apa yang Tuhan peringatkan kepada jemaat yang di Laodikia? Bapak Ibu perhatikan baik. Kata kunci sifat manusia di akhir zaman, kata kunci sifat manusia di akhir zaman, iblis itu membuat kita itu menjaga jarak. Bilang sama-sama jaga jarak. Iya, kok bisa Pak? Iya, iblis membuat manusia menjaga jaraknya dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang gini di Ibrani 10 ayat 25. Nah sekarang dibuka. Ibrani 10 ayat 25. Boleh bantu saya tim multimedia. Ibrani 10:25. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Seperti yang dia biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin apa? Giat melakukannya. Apa itu yang giat melakukannya? Semakin apa? Giat melakukan dalam hal apa? Ibadah. Melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Coba balik lagi tadi yang di pertama, kalimat pertama. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Perhatikan baik. Iblis sedang berusaha membuat anak-anak Tuhan menjaga jaraknya dengan Tuhan. Tetapi iblis sedang berusaha membuat kita melekatkan jarak kita dengan dunia. Makanya 10 sifat ini ada. Karena semuanya ini adalah sifat-sifat dunia. Ada firman Tuhan di dalam terjemahan yang lain dibilang begini. Gosip itu enak rasanya. Siapa di sini yang suka gosip? Enak enggak kalau udah mulai gosipin orang? Enak. Tahu enggak? Apa? Sekarang enggak cuma perempuan, yang bapak-bapak juga senang gosip. Semuanya. Ya karena memang ngomongin orang itu adalah hal yang menyenangkan memang. Nah firman iblis sedang berusaha membuat kita itu jauh daripada Tuhan, jaga jarak. Tetapi iblis sedang berusaha membuat kita enggak jaga jarak sama dunia. Makanya sifat kita tuh makin seperti orang-orang yang ada di dunia. Sifat kita tuh seperti sifat-sifat keduniawian. Saya dulu masih kecil diajar sama mama saya. Kata gini, Chandra kalau nyanyi harus lagu rohani. Ya, enggak boleh lagu dunia. Saya bingung sih lagu dunia. Bukannya lagu-lagu gereja itu juga lagu-lagu yang dinyanyikan di dunia ini ya, saya pikir. Oh ternyata keduniawian. Enggak boleh lagu-lagu yang dihasilkan oleh keduniawian. Kalau
nyanyi itu lagu-lagu yang tentang menguatkan hubungan kita sama Tuhan. Gitu kan. Iya kan? Kalau misalnya kita hanya dekat kasih-Mu Bapa, enak kan dinikmati. Terus gimana lanjutannya? Jiwaku pun tenang. Enak kan? Enak gak kalau kita nyanyi lagu seperti itu? Kalau kita ada di pagi-pagi jam 4 pagi lalu kita nyanyi hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kan enak itu, kayak gitu. Coba kalau Anda jam 4 pagi lalu Anda nyanyi gini, kita bikin romantis, kan enggak nyambung. Enggak enak itu, enggak masuk di sini ya kan. Tapi coba kalau Anda duduk jam 4 pagi lalu Anda nyanyi, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Seringkali saya nggak bisa ngelanjutin lagi kalimat itu. Waktu saya bilang hanya dekat kasih-Mu Bapa, atau Tuhan lawat. Hari itu saya mungkin punya tantangan. Tetapi waktu saya bilang hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Jadi tenang Pak Bu. Tapi kalau Anda baru datang, kita bikin romantis, ya nggak bisa. Mana yang tenang, nggak ada ya. Tapi seringkali kita masih lebih hafal lagu-lagu yang tidak menguatkan daripada lagu-lagu yang menguatkan hubungan kita sama Tuhan. Saya undang pemain musik. Jadi itu yang iblis itu membuat. Dan apa yang terjadi di dalam jemaat Laodikia, perhatikan baik. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang kenal Tuhan, Pak Bu. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Coba Anda buka. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau apa? Engkau tidak dingin dan tidak panas katanya. Alangkah baiknya jika engkau pilih dingin atau panas. Seorang hamba Tuhan bilang begini. Dia bilang begini dengan garangannya membawakan firman Tuhan. Dia bilang begini. Kita tuh kalau jadi orang Kristen saklek. Kalau mau jadi orang Kristen takut Tuhan sekalian takut Tuhan. Kalau mau jadi orang Kristen bajingan aja sekalian. Katanya gitu Pak Bu. Saya pikir-pikir waktu itu, keras banget dia punya omongan. Tapi saya pikir-pikir lagi, ya benar. Karena Tuhan mengecam mereka yang hidup di dua alam, Pak Bu. Karena Tuhan mengecam orang-orang yang suka apa? Yang suka cari aman. Mereka nggak panas, mereka nggak dingin. Kadang-kadang mereka dekat Tuhan, kadang-kadang mereka jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan mau, tadi saya khotbah di sesi yang pertama. Saya bilang yang membuat Yusuf itu diberkati karena dia itu setia, bertahan. Firman Tuhan bilang, maka Allah menyertai Yusuf. Kok bisa Allah menyertai Yusuf? Perhatikan baik, lo lihat Yusuf. Dia tuh lagi baik-baik loh. Lalu tiba-tiba, saya kunci F. Lalu tiba-tiba dia dijual ke Mesir. Tapi firman, perhatikan baik, dia dijual ke Mesir. Dia maju lagi dalam jadi budak. Dia diapain? Difitnah sama Potifar, tante Potifar. Terus lagi habis dia difitnah sama tante Potifar. Dia di penjara Pak Bu, di penjara apa? Dia dilupakan sama temannya sendiri. Tak tafsirkan mimpimu ya. Tapi kalau kamu sudah di luar nanti ingat sama aku ya. Dilupain Pak Bu. Siapa di sini yang suka dilupakan oleh orang lain? Ada? Gak ada yang ngaku kan? Ya. Dilupakan, aku dilupakan Pak sama dia. Ya udah gak apa-apa. Yusuf. Tetapi firman Tuhan bilang, maka Allah menyertai Yusuf Pak Bu. Dia ada tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Anda perhatikan baik. Coba kalau dia nggak bertahan. Waktu dia dijual ke tanah Mesir. Sambat sama Tuhan. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Maka nggak ada tuh kalimat maka Allah menyertai Yusuf. Lalu habis itu dia datang maju lagi. Difitnah sama tante Potifar. Lalu dia bilang gini. Tuhan aku lo bikin hal yang baik. Aku lo nggak nyentuh sedikit pun tante Potifar. Lah kok aku masih difitnah. Masuk penjara pula. Sambat sama Tuhan. Maka nggak ada penyertaan Tuhan. Tapi kenapa firman Tuhan menulis maka Allah menyertai Yusuf? Karena dia tuh setia Pak Bu, dia bertahan. Jadi bilang sama kanan kiri, ayo bertahan. Gak ada, gak ada kanan kiri ya. Ayo bertahan, coba bilanglah kanan kiri, ayo bertahan. Bilang. Siapa tahu sebelah kita sementara rapuh, sebelah kita sementara tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan suami istri yang ada di rumah pun kita nggak tahu hati dan perasaan pasangan kita. Siapa tahu dengan kalimat Anda ayo bertahan, itu menguatkan dia. Suam-suam kuku Pak, Bu, jemaat di Laodikia ini, mereka suam-suam kuku.
Mereka enggak panas, mereka enggak dingin. Nah Tuhan mau kita tuh enggak suam-suam kuku. Kalau mau ikut Tuhan jadi pelayan Tuhan, ayo layani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita mau menjadi keluarga yang sakinah, apa namanya? Mawadah warohmah, yang udah ayo deket sama Tuhan. Jangan setengah-setengah dong, hari ini engkau deket Tuhan, besok engkau jauh Tuhan. Hari ini deket Tuhan, besok jauh dari Tuhan. Pak, namanya manusia, hey stop. Saya tadi baru bilang kekristenan tidak mengenal kekhilafan. Kalau memang kau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo. Ada pujian bilang, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Terus apa? Ku tak ingkar. Terus apa? Kalau kita mengenal kekhilafan, mengikut Yesus, besok balik lagi. Kan gitu lagunya. Kan dibilang mengikut Yesus, that is my decision toh. Yang udah kalau aku mau ikut Tuhan Yesus, ya itu keputusanku. Ditawarin dosa, no, aku mau ikut Tuhan Yesus. Lo enak lo kalau berdosa tapi engkau tetap untung lo. No, aku mau ikut Tuhan Yesus. Lo nanti kamu rugi, kamu miskin. Aku nggak takut miskin, aku takut aku nggak selamat. Lo Pak, yakin Pak, Bapak ngomong gitu, perhatikan baik. Orang yang memprioritaskan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan dia jatuh tergeletak. Kemiskinan bukan punya Anda diberkati Tuhan. Karena engkau prioritaskan Tuhan. Polisi aja tahu itu, apa namanya tulisan itu, crime, apa, turn back crime katanya. Ayo balik badan katanya, ayo balik. Sama kita juga ayo, berbaliklah sama Tuhan. Dan jadikan itu keputusan kita. Jangan suam-suam kuku. Cari orang Kristen hari ini banyak. Kemarin saya lihat di dalam penelitian bahwa ternyata orang Kristen di Indonesia ini ada 10-12%. Itu berapa Pak? 20-30 juta. 10-12%. 20-30 juta. Cari orang Kristen itu banyak Pak Bu. Tetapi cari mereka yang memutuskan mengikut Tuhan di dalam kehidupannya nggak banyak Pak Bu. Saya berdoa jemaat-jemaat Bethany MCC, ketika engkau keluar engkau jadi orang yang militan. Engkau tidak mengexcuse segala hal-hal yang nyakitin hati Tuhan. Jangan jadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam dua alam. Dosa jalan, kebenaran jalan. Gak bisa. Saya baru ajak keluarga saya untuk jalan-jalan waktu seminggu yang lalu. Saya ajak ke Kuala Lumpur. Lalu ketika saya mau pulang, semoga masih ada di sini. Ketika saya mau pulang, waktu ada di KLIA, Kuala Lumpur Airport, saya itu kaget karena ada sebuah tulisan yang sangat memberkati saya. Mana itu ya? Semoga saya masih ada di catatan saya. Saya sangat diberkati Pak Bu, waktu saya lihat tulisan itu. Nah ini ada. Itu ada di airport. Kalau nanti Anda mungkin ke sana Anda boleh lihat itu. Kita pasti melewatinya. Tulisannya begini, kawasan larangan dan tempat larangan. Tulisannya gitu. Coba Aris di sini. Tahu-tahu saya bohong lagi. Kawasan larangan dan tempat larangan. Wah ini bahasa Melayu ya. Tetapi di bawahnya itu ada tulisan gini lagi. Coba baca Aris. Dilarang masuk jika tiada kebenaran. Gak boleh masuk kalau gak ada kebenaran katanya. Ini di airport ada tulisannya, dilarang masuk jika tiada kebenaran. Oleh karena itu jangan jadi orang-orang yang suam-suam kuku. Karena ada satu waktu ketika Tuhan datang sebagai hakim. Waktu kita mau masuk Tuhan bilang gini, dilarang masuk jika tiada kebenaran. Kalau Tuhan tidak lihat kita setia Pak Bu. Kalau Tuhan tidak lihat kita takut sama Tuhan. Selalu mengexcuse segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Toleransi sama dosa. Ya dilarang masuk kita Pak Bu. Nah, karena itu pada siang hari ini ayo. Kita suka, kita mencintai Tuhan. Harus ada kebenaran di dalam diri kita. Yang mau hidup seturut firman bilang amin. Jemaat Bethany MCC harus jadi jemaat yang militan. Jemaat Bethany MCC harus jadi jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran. Enggak ada toleransi sama yang namanya dosa. Anda harus hidup sama kebenaran. Dilarang masuk jika tiada kebenaran. Tidak boleh. Kalau dunia saja mengenal kalimat ini, apalagi Tuhan. Kita yang melayani Tuhan hidup harus lebih sungguh-sungguh. Anda yang menjadi orang Kristen kita dituntut. Orang tua saya suka bilang begini, hidup kita itu seperti ikan yang ada di akuarium yang gak ada wallpapernya. Dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang, atas.
semuanya kelihatan. Oleh karena itu jaga hidup kita sungguh-sungguh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan cuma bilang hiduplah dalam kebenaran. Anda nggak bisa menyembunyikan diri ketika kita hidup di dalam dosa. Adam dan Hawa di dalam ketelanjangannya mereka berusaha, mereka cari segala macam untuk menutup dosa, menutup ketelanjangan. Nggak bisa, nggak bisa. Ketika saya ada di airport, saya kaget ada seorang hamba Tuhan kirim foto ke saya. Fotonya itu adalah foto saya lagi berdiri di airport. Saya bilang gini, hah? Saya bikin, loh Bapak ada di sini? Enggak, ada jemaat saya yang foto. Katanya, Pak bener ya ini ya Pak Pendeta Chandra Jeffer katanya. Saya bilang, mana jemaatnya? Saya lihat enggak ada. Enggak ada yang gini, Pak Shalom enggak ada. Semuanya diam aja. Kita enggak tahu Pak, Bu. Hidup kita itu dilihat sama banyak orang. Firman Tuhan bilang, hidup kita tuh dilihat sama banyak orang. Kita tuh suratan yang terbuka. Oleh karena itu kalau kita mau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kalau panas ya panas. Kalau Anda mau dingin ya dingin aja sekalian. Tapi kalau memang kau panas, panas. Karena takut akan Tuhan akan membawa hidupmu dalam hidup yang diberkati. Kalau engkau melayani Tuhan, jangan cuma tubuhmu yang melayani Tuhan. Hatimu tiap hari pun juga harus melayani Tuhan. Jangan jadi orang yang rohani hanya ketika di gereja. Nanti hari Senin mulutnya lain lagi ceritanya. Saya selesaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa, Anda semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan selesaikan ibadah. Dan selamat makan untuk Anda kalau Anda mau makan setelah ini ya. Tapi ayo lakukan firman Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang suam-suam kuku. Bilang kanan kiri, yuk yang panas habis ini. Yuk yang panas habis ini bilang. Jangan bilang kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin. Jangan, nanti milih dingin. Bilang yuk yang panas habis ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau iring Yesus. Ada yang belum dapat tubuh dan darah Tuhan, Anda boleh angkat tangan, lambaikan tangan, nanti dia akan datang ke tempat Anda. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengan yakin, meskipun saya susah menderita dalam dunia, yes, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yes, Lord. Meskipun saya susah, katakan penuh tantangan dalam dunia. Oh, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, penuh tantangan dalam dunia. Oh, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan berkati tubuh dan darahmu yang akan jemaatmu makan Tuhan.
setelah ini dan akan diminum. Tuhan yang memberkati. Tuhan, biar lewat tubuh dan darah-Mu kami diberkati Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan di akhir nanti kita akan bersama-sama ucapkan haleluya. Kita makan dan kita minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang Tuhan sudah serahkan bagi kami berarti sangat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah tubuh ini bernilai lebih dari segala-galanya. Kami tidak mau lagi dikuasai oleh sakit hati kami. Kami tidak mau lagi dikuasai oleh kekecewaan kami terhadap orang lain. Bahkan kami tidak mau lagi dikuasai oleh kepahitan. Kami mau merdeka sebab tubuh ini bernilai segala-galanya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami makan tubuh Tuhan. Dan biarlah tubuh ini berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah tubuh ini menjadi lambang bahwa tubuh kami dan tubuh Tuhan bersatu. Persekutuan antara tubuh Kristus dan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan kami lebih tinggi di atas kepala kami. Kami mengucap syukur atasnya dan kami tahu bahwa yang ada di dalam ini bukan anggur biasa, tetapi adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, lewat darah Tuhan Yesus, darah ini memberkati tubuh setiap umat Tuhan. Mereka lepas dari setiap sakit penyakit. Tidak ada organ tubuh yang rusak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi panca indera kami, berdoa bagi setiap tulang-tulang kami, pembuluh darah kami, syaraf-syaraf kami. Berdoa bagi 19 organ pencernaan di dalam perut kami. Berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anggota tubuh kami, semua diberkati oleh Tuhan. Kami minum darah Tuhan Yesus yang menjadi persekutuan antara darah Kristus dengan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari bersama katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memuji Engkau Yesus. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
setia. Semangat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Telah Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis berjuang sampai akhirnya Kau dapati Dunia boleh tinggalkan kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau tak pernah tinggalkan kami. Sebab Engkau memelihara hidup kami. Kami tidak pernah melihat Engkau mengecewakan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami dapat ada di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami dan dengan kepercayaan diri kami Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan hidup dalam kami. Hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan berkati dengan cara Tuhan memberkati mereka masing-masing. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, menjadi keinginan mereka dan kerinduan mereka. Engkau Allah yang tahu isi hati mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan hari ini yang dalam keadaan terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa bagi gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Linda Leo. Tuhan yang sudah membawa hamba-Mu sampai hari ini dengan segala kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Teruskanlah itu Tuhan. Kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Di dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, di dalam keluarganya dan apapun Tuhan yang didoakan. Biar Engkau menjadi Allah satu-satunya yang menjawab setiap doa dan pergumulan gembala kami Tuhan. Kami berdoa berikan kesehatan, berikan kekuatan. Keluarganya disebut keluarga yang berbahagia. Sebab Immanuel, Engkau tidak hanya ada di samping, tetapi Engkau tinggal di dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah diberkati bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Baik, tiba saatnya bagi setiap kita yang sudah diberkati, kita akan memberikan persembahan kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah telah Kau sampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya juga Tuhan boleh memberkati hamba-Mu dalam pelayannya, dalam keluarganya, dalam apa yang dikerjakan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik dimanapun itu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bawa persembahan kami bawa yang terbaik, kami beri dengan ucapan syukur sebab kami mengasihi Tuhan dan hidup kami senantiasa diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudaraku, dan sambil berikan persembahan kita simak video pengumuman berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kita simak dan kita ingat Bapak Ibu Saudara, beserta juga ajakan, juga himbauan kepada terutama anak-anak kita ya. Jika Bapak Ibu setia membawa anak-anak saat beribadah, bisa mengikuti Star Kid di belakang ya. Itu biasa di sesi 1 dan sesi ketiga. Seperti itu ya. Jadi didorong anak-anaknya untuk beribadah bersama dengan teman-temannya. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan siang hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi sama-sama, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan, amin, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sama-sama nyanyikan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan atas keluargamu. Katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan, Engkau memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami Tuhan di sesi yang kedua ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sudah datang dengan penuh pengorbanan. Tuhan yang memberkati usaha mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah yang berkata bahwa ibadah tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali pun dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan yang sudah didengar akan memberkati setiap umat-Mu. Bahkan ibadah Tuhan yang hari ini Tuhan kami adakan, kami percaya memberkati setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pendidikan, apapun yang mereka doakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Engkau menjadi satu-satunya Allah yang menjawab setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi apapun yang menjadi air mata setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biar Engkau Allah menampung setiap air mata di kirbat-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati. Mereka yang sakit sekali lagi, Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang lemah, sudah Tuhan berikan kekuatan. Bahkan setiap umat-Mu Tuhan yang ada di dalam ikatan, Tuhan yang lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang sedang berlibur Tuhan, belum kembali, biar Tuhan yang memberkati di dalam liburan mereka. Tuhan yang menyertai sampai ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami selalu ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, berkati Tuhan Yesus segala perangkat-perangkat Tuhan yang ada di negara kami. Engkau Allah yang memberkati, Engkau yang melindungi.
setiap hal yang tidak berasal daripada Tuhan, kedamaian Tuhan, biar Tuhan terus tanamkan di dalam bangsa dan negara kami. Yang tidak berasal daripada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan cabut di dalam namamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan yang selalu baru dari Roh Kudus, menyertai hidupmu dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan datang, Maranatha, kita semua diangkat di dalam kemuliaannya. Terimalah berkat yang sempurna, yang tidak akan pernah dipindah tangankan, yang tidak akan pernah dibatalkan. Berkat istimewa untuk kehidupanmu dan keluargamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati selamat hari ini.